Heat stroke is a life-threatening illness anyone may experience if exposed to excessive heat. By taking a few common-sense precautions, heat-related illnesses and their potentially serious effects. Jadi Dokter Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Nah, sebelumnya saya menjelaskan mengenai tentang masalah tentang olahraga. Nah, sekarang apa sih bahayanya olahraga ketika kita berolahraga di cuaca yang ekstrim, terutama di panas yang terlalu tinggi? Nah, seperti video kita sebelumnya tadi, video sederhana tentang seseorang yang sedang melakukan exercise lari dalam waktu ya sekitar 1 jam atau 2 jam, dan dalam kondisi siang cuaca yang terik dan panas, dia terjadi tiba-tiba memegangi perutnya dan tiba-tiba terjatuh pingsan. Nah, gejala apakah tersebut? Nah, pada kesehatan, gejala itu dinamakan dengan heat stroke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang heat stroke. Oke, video selanjutnya adalah tentang heat stroke. Mohon disimak dan dilihat dan didengarkan dengan baik. Oke, jadi dua, yaitu adalah exertional heat stroke dan not exertional heat stroke. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah exertional heat stroke itu terjadi apabila seorang usia muda atau di bawah 30 tahun atau ya 40 tahun ke bawah lah, sedang melakukan aktivitas fisik berat dalam jangka waktu yang lama di lingkungan yang panas, itu menyebabkan exertional heat stroke. Sedangkan non exertional heat stroke adalah biasanya mempengaruhi oleh orang tua yang sakit kronis dan orang yang sangat muda dengan gejala kronis yang lain. Nah, jadi tiba-tiba tanpa ada latihan apapun, tiba-tiba di kondisi yang panas langsung terjadi keadaan heat stroke. Itu namanya non exertional heat stroke. Nah, exertional heat stroke ini didefinisikan sebagai peningkatan suhu tubuh. Nah, jadi suhu tubuhnya tiba-tiba naik lebih dari 40 derajat Celcius sehingga menyebabkan kelainan pada sistem saraf pusat dan kegagalan sistem multi organ, ya. Oke, seperti itu. Lalu, kejadian EHS atau exertional heat stroke ini bervariasi antara gelaran olahraga satu dengan yang lainnya dan cenderung meningkat pada suhu dan lingkungan yang meningkat dan kelembapan yang relatif meningkat. Nah, jadi intinya exertional heat stroke ini terjadi akibat ketika kita dalam kondisi yang tiba-tiba cuacanya menjadi ekstrim panas. Ya, tiba-tiba panas, kita terjadi dehidrasi. Nah, tiba-tiba kita menyebabkan heat stroke. Nah, terus apa sih penyebabnya dari heat stroke? Nah, nanti secara umum atau secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu adalah peningkatan produksi panas yang berlebih dan penurunan kehilangan panas. Nah, peningkatan produksi panas ini terjadi akibat peningkatan metabolisme. Contohnya apa? Infeksi, sepsis, radang otak, dan menggunakan obat-obat perangsang, serta peningkatan aktivitas otot, yaitu latihan, kejang, dan tetanus. Itu akan terjadi peningkatan dari produksi panas. Sedangkan penurunan dari kehilangan panas itu akibat apa? Penurunan kehilangan panas terjadi dikarenakan berkurangnya keringat, lalu berkurangnya respons sistem saraf pusat, dan berkurangnya cadangan kardiovaskuler. Selanjutnya karena obat-obatan, contohnya antikolinergik, neuroleptik, dan obat-obat antihistamin. Yang kelima adalah faktor eksogen. Nah, faktor eksogen ini apa? Yaitu adalah tingginya suhu di luar, di lingkungan luar, dan tingginya tingkat kelembapan lingkungan. Dan yang terakhir adalah berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, jadi biasanya ini terjadi pada anak-anak dan balita. Jadi dia serta manula ya. Jadi ketika dia berada di kondisi-kondisi tertentu yang biasanya dia dingin, lalu dia beradaptasi di tempat yang lebih panas, tiba-tiba dia terjadi tidak bisa beradaptasi sehingga terjadi penurunan kehilangan panas tadi. Selanjutnya, apa sih tanda dan gejala dari heat stroke? Nah, nanti di sini ya, ada gambaran di sini. Kita baca yang pertama apa? Suhu dubur di atas 40,5 derajat Celcius. Ya, ketika kita melakukan pemeriksaan suhu tubuh, yaitu di bagian dubur suhunya sampai 40,5 derajat Celcius. Lalu adalah hipotensi, atau tensinya tiba-tiba menjadi rendah yang biasanya 120/80, tiba-tiba menjadi 80/60, hingga sampai yang drastis bisa sampai 70/50. Selanjutnya adalah takikardi. Takikardi adalah denyut jantung yang meningkat lebih dari 120 kali per menit. Ya, jadi tiba-tiba dalam 1 menit denyut jantungnya cepat, seperti kalau kita terjadi deg-degan seperti itu. Yang kedua adalah takipnu. Takipnu adalah nafas pendek dan cepatnya. Takipnu seperti itu. Selanjutnya adalah adanya perubahan status mental, biasanya jadi yang paling sering terjadi disorientasi, sinkop atau pingsan, histeria, dan koma.
Nah, tiba-tiba orang tersebut menjadi disorientasi, bingung dia di mana, kondisinya seperti apa, terus tiba-tiba sinkop, dia akan pingsan, lalu bisa terjadi sampai keadaan yang paling parah yaitu koma. Selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, tiba-tiba orang itu yang awalnya sehat berkeringat, tiba-tiba dia bisa berkeringat dan kulit menjadi lebih panas. Nah, itu tanda-tandanya. Yang terakhir adalah tanda-tanda yang paling mengancam jiwa, ya ini yang paling berbahaya, yaitu terjadi disseminated intravaskular koagulan, terus epistaxis, perdarahan di saluran intravena, ada luka memar, ada edema paru. Nah, itu yang berbahaya. Jadi ketika ada tanda-tanda seperti itu di IC, epistaxis, perdarahan saluran intravena, luka memar, nah itu akan menjadi tanda-tanda yang mengancam jiwa. Jadi segeralah dibawa ke rumah sakit terdekat. Itu adalah tanda-tandanya. Terus apa gejalanya? Nah, gejala yang biasa dijumpai pada heatstroke itu adalah kelelahan, pusing, mual, dan muntah. Nah, itu gejala yang paling sering terjadi akibat heatstroke seperti itu. Terus apa saja faktor yang dapat mempengaruhi? Nah, faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya heatstroke itu ada dua, yaitu faktor di luar lingkungan dan faktor yang berasal dari lingkungan. Ya, pertama yang dari luar lingkungan terlebih dahulu. Yang dari luar lingkungan adalah yang pertama adalah keadaan dehidrasi. Nah, biasanya orang-orang yang tidak memahami bagaimana cara olahraga yang baik dan benar akan terjadi dehidrasi pada saat dia melakukan exercise atau olahraga. Ya, jadi minum yang cukup itu sangat penting ketika kita melakukan kegiatan olahraga seperti itu. Terus yang kedua adalah kendala terjadinya penguapan. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan exercise, dia melakukan salah satunya adalah penggunaan pakaian atau uniform atau kaos olahraga yang tidak baik dan benar, tidak bisa menyerap keringat kondisinya, padahal dia berniat untuk mengurangi agar lebih cepat mengeluarkan keringat dengan menggunakan pakaian yang seperti kita tahu seperti seperti jas hujan. Nah, yang menggunakan bahan parasut. Nah, ternyata itu sendiri malah menyebabkan tidak bisa keringat keluar. Nah, jadi terjadi kelainan pada penguapan sehingga bisa terjadi timbulnya heatstroke. Terus yang ketiga adalah sakit. Nah, ketika kondisi kondisi atlet yang memaksakan diri ketika dia kondisinya tidak fit atau tidak maksimal, nah dia bisa menyebabkan terjadinya demam dan dehidrasi. Terus selanjutnya adalah kondisi fisik yang tidak baik sama. Jadi seorang atlet memaksakan exercise padahal dia sebenarnya dia tidak mampu nih. Dia memiliki VO2 max yang rendah atau kapasitas paru yang rendah, dia memaksakan yang biasanya dia hanya kuat berlari selama 100 meter, 200 meter. Nah, dia langsung pada hari itu dia langsung dengan kondisi cuaca yang panas dia melaksanakannya hingga sampai 300, 400 meter, bahkan 500 meter. Nah, itu yang menyebabkan kondisi heatstroke pada pasien tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengobatan dan obat-obatan. Nah, atletnya sudah melakukan memberikan pengobatan, obat-obatan seperti alkohol, kafein. Nah, itu bisa meningkatkan faktor terjadinya heatstroke. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan elektrolit. Nah, jadi ini bisa melakukan terjadinya heatstroke juga. Terus adanya kondisi medis. Nah, kondisi medis apa saja sih yang dapat menyebabkan heatstroke? Yang pertama adalah terjadinya malignan hipertermi, neuroleptik malignan hipertermi. Selanjutnya adalah skleroderma, cystic fibrosis, dan sickle cell trait. Nah, itu bisa dicari ya sendiri. Jadi ada beberapa kondisi medis yang mempercepat terjadinya heatstroke. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lah, faktor lingkungan yang paling jelas adalah dua, yaitu adalah faktor lingkungan suhu udara dan tingkat kelembapan. Nah, itu yang menyebabkan faktor lingkungan yang paling sering menyebabkan terjadinya heatstroke. Nah, risiko yang berhubungan dengan panas itu dapat digunakan dengan menggunakan persamaan WGBT. Nah, WGBT itu adalah suatu rumus yang dapat digunakan atau wet bulb globe temperature. Nah, itu adalah kita dapat menghitung itu dengan cara seperti ini ya. Nah, seperti di atas ini. Nah, rumus itu.
Nah, rumus itu nanti adalah bagaimana cara untuk menghitung resiko dari suhu dan kelembapan yang menyebabkan terjadinya heatstroke atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu, bagaimana sih cara yang ringan ya? Kita bicara yang ringan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita tahu kondisi awalnya pasien dengan stroke itu adalah dia kepanasan. Berarti ketika kita adalah mengusahakan kondisi menjadi suhu yang stabil, dari yang panasnya ekstrim kita buat menjadi stabil. Caranya gimana? Kita lawan suhu yang panas tadi dengan menggunakan es. Yang pertama, jika pertama kita menemukan kondisi pasien atau kondisi korban di lingkungan yang panas, kita pindahkan pasien tersebut di lokasi yang lebih dingin. Yang kedua, kita lihat pakaiannya dia ketat atau tidak. Nah, kita lepaskan seluruh pakaian, kita ganti dengan pakaian yang lebih menyerap keringat dan lebih dingin. Selanjutnya, kita berikan, misal kita bisa berikan tempatkan bongkahan es di bagian aksial atau di bagian ketiak ya, dan dikurangi di lipatan-lipatan. Tujuannya apa? Untuk menurunkan suhu panas yang tiba-tiba naik secara ekstrim. Nah, itu adalah cara pertama ya, cara yang sederhana ketika kita menemukan pasien dengan cedera heatstroke yang ringan. Nah, terus apabila terjadi kondisi heatstroke yang parah yang sampai mengancam jiwa, kita harus segera membawa ke rumah sakit dalam waktu sebelum 48 jam. Ya, jadi sebelum 48 jam kita harus segera membawa si pasien atau korban tersebut ke dalam rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Oke, terus bagaimana sih cara pencegahan heatstroke? Nah, itu penanganannya tadi seperti itu ya. Kalau pencegahan ini yang pertama adalah kita harus mengetahui kondisi kita terlebih dahulu, kondisi dari fisik dari seorang atlet yang ingin melakukan olahraga atau aktivitas ya, aktivitas di luar ruangan, dan kita mengetahui cuaca apa sih yang terjadi di saat dia mau melakukan olahraga. Jadi dia harus tahu kondisinya dia masing-masing. Nah, cedera heatstroke ini biasanya adalah kondisi seseorang yang memaksakan diri atau memaksakan kondisinya. Sebenarnya dia belum mampu untuk mencapai target tersebut, tapi dia memaksa. Itu yang biasanya terjadi heatstroke. Nah, bagaimana caranya menghindari? Ya tadi, seseorang atau pasien yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan, dia harus mengetahui kapasitas dari diri dia sendiri dulu. Berapa kapasitas paru dia atau itu max? Kapan dia tahu kondisinya yang baik untuk berolahraga, jamnya seperti apa? Kita harus tahu seperti itu. Nah, jadi dia harus tahu kondisinya terlebih dahulu. Kondisinya, kondisi fisik di luar ruangan, kondisi tubuh dia sendiri. Nah, jadi harus tahu seperti itu. Nah, yang paling penting adalah ketika kita berolahraga di suatu tempat yang baru nih, misal kita biasa di tempat yang kondisinya iklimnya adalah cuaca dingin ya, kita pindah ke lokasi yang cuacanya lebih panas. Nah, setidaknya pertama adalah diri harus bisa melakukan aklimatisasi suhu ya, selama paling enggak ya seminggu lah, sampai 10 hari. Nah, kita harus tahu aklimatasi dulu cuaca, gampangnya adalah adaptasi cuaca terlebih dahulu. Yang kedua adalah melakukan latihan, ya paling baik adalah pagi atau sore hari. Nah, jangan lakukan latihan di atas jam 10 atau jam 11 yang itu akan malah menjadi cedera atau bisa berpotensi terjadinya heatstroke tadi. Terus membatasi atau menunda latihan jika terlihat gejala stres terhadap panas pada zona yang dengan risiko tinggi. Nah, kondisi kita nggak baik nih terhadap panas, tiba-tiba badan kita merah, tiba-tiba kena sinar matahari kita kok gatal-gatal atau merah, tiba-tiba kaku. Nah, kita hentikan dulu, kita membatasi dulu, jangan latihan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah yang penting juga mencakupi atau memberikan asupan cairan yang cukup ketika akan melakukan latihan. Nah, jadi ketika latihan kita bisa menghitung tuh berat badan kita dengan kapasitas cairan yang kita butuhkan. Nah, ketika kita mau melakukan exercise atau latihan, kita harus mencukupi cairan kita terlebih dahulu agar kita tidak terjadi kondisi heatstroke ya, seperti itu. Yang terakhir adalah menggunakan pakaian yang berwarna terang. Nah, jangan hitam. Soalnya kenapa jangan hitam atau gelap? Karena warna-warna gelap seperti itu dia dapat menyerap panas yang terlalu tinggi. Dan satu lagi longgar, sehingga
penguapannya bisa terjadi penyakit tentang heat stroke ya, atau kejadian yang paling sering terjadi pada taruna kita sendiri ketika dia melakukan exercise atau latihan dengan panas, terutama calon taruna baru yang belum siap dalam menghadapi kondisi di dalam kampus. Nah, ini ringkasannya di sini, di ringkasan mengenai tentang heat stroke. Oke, bisa dibaca ya, nih di sini. Jadi kita sudah tahu nih apa itu heat stroke, apa penyebabnya, apa tanda dan gejala, bagaimana cara penanganannya, dan yang terakhir kita tahu cara pencegahan dari heat stroke. Oke, itu saja penjelasan singkat mengenai tentang heat stroke. Jangan lupa di komen apabila ada yang salah mengenai tentang apa yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi saya menjelaskan apa yang biasa saya baca dan saya ketahui tentang heat stroke, dan mengenai tentang sumber-sumber dan pengalaman yang sudah saya lakukan ketika saya melakukan pertolongan di dalam di luar ruangan ketika saya menjaga acara-acara yang di luar ruangan seperti bersepeda, lari maraton. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup dari saya Dr. Asyid Abdullah Istadiwadi. Jangan lupa tetap menggunakan masker dan ayo cepat vaksinasi, dan salam sehat dari Politeknik Perkereta Apian Indonesia.